Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah baik ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran bahasa Indonesia, marilah kita berdoa dengan doa dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ajay dengan ada 2 orang ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini sudah siap mengikuti pembelajaran kita ini? Siap? Ya. Siapkan buku paketnya ya bahasa Indonesia karena kita sekarang belajar bahasa Indonesia ya. Sebelum Ibu masuk pada materi, Ibu mau tanya dulu, siapa yang masih ingat materi kita sebelumnya di minggu kemarin? Materi tentang apa? Struktur cerpen. Ada yang masih ingat? Ada berapa struktur cerpen? 4. Ada 4. Apa saja? Coba. Orientasi. Kemudian yang ketiga. Komunikasi dan resolusi ya. Berarti masih diingat ya. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk pada materi baru. Sebelumnya Ibu ingin kalian mengamati gambar atau foto yang Ibu tampilkan ini. Silahkan diamati, dilihat. Di sini ada 2 gambar ya. Yang pertama lukisan pemandangan dan panen padi. Untuk gambar yang kedua yaitu foto. Dalam foto di sini ada orang yang membuang sampah sembarangan. Sekarang untuk yang gambar pertama, menurut kalian, jadi Ibu minta kalian memberikan tanggapan kalian. Menurut kalian gambar ini seperti apa? Gambar yang pertama, lukisannya seperti apa ini? Menurut kalian bagus atau tidak lukisannya? Bagus. Kenapa sampai kalian bilang bagus? Karena pemandangannya indah apa? Siapa? Karena warnanya cerah, warna yang digunakan cerah ya. Untuk yang gambar kedua, coba dilihat untuk yang gambar kedua. Di sini di dalam gambar ada orang yang membuang sampah di pinggir jalan. Sekarang Ibu minta pendapat kalian. Menurut kalian setuju tidak dengan gambar ini? Kenapa? Ya, berlaku yang tidak terpuji. Sebaiknya kita membuang sampah pada tempatnya. Ya, jadi dari 2 gambar ini, tadi Ibu sudah meminta kalian untuk memberikan pendapat tentang 2 gambar ini. Berarti kalian sudah memberikan tanggapan kalian mengenai 2 gambar ini. Nah, sekarang kita akan belajar tentang teks tanggapan. Tadi kalian sudah melengkapi kan? Jadi sekarang kita akan belajar tentang teks tanggapan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah kalian belajar materi ini, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi informasi berupa prinsip, sanggahan atau pujian dari teks tanggapan, baik itu yang dibaca atau yang didengar. Jadi di sini teks tanggapan itu dia ada berupa pujian, ada berupa kritik, dan ada berupa sanggahan. Jadi ada 3 ya. Nah, sekarang sebelum Ibu jelaskan lebih lanjut, karena buku paket kita kurang, kita kan buku paket kita kan tidak semua siswa mendapatkan buku paket ya. Jadi Ibu akan membagi kelompok terlebih dahulu agar semuanya bisa melihat yang ada di buku paket. Jadi sekarang didengar ya, Ibu bagi kelompok ya. Untuk kelompok 1, Ardiansa, Rahmi, Julia, Tasnim, Suwardi, dan Hasan. Untuk kelompok 2, Radha, Vidya, Sulastri, Raihan, Rizky, dan Naila. Dan yang kelompok 3, Leonardi, Dirman, Rahmi, Iza, dan Jingga. Dan yang kelompok 4 atau kelompok terakhir, sini ada Sultan, Reni, Mirja, Wanda, Nur Fadila, dan Sujianto. Sekarang Ibu persilakan untuk bergabung di masing-masing kelompok. Nah.
hingga kritik dan penolakan terhadap suatu karya, hal atau peristiwa yang diberikan oleh penangkapnya sebagai bentuk apresiasi atau saran yang dapat membangun. Nah, jadi teks tanggapan di situ dia berupa tanggapan dalam bentuk pujian atau tudingan atau kritik, ya, kritik dan penolakan terhadap suatu karya, hal atau peristiwa. Jadi, misalnya kalian memberikan tanggapan. Jadi, tanggapannya itu tanggapan itu bisa berupa kritik, bisa berupa pujian atau bisa juga berupa tanggapan. Kemudian ciri-ciri teks tanggapan. Di situ yang pertama, memuat tanggapan terhadap fenomena yang terjadi disirikan dengan disertai fakta dan alasan. Untuk ciri yang kedua, mempunyai 3 struktur teks, yaitu apa saja strukturnya? Penegasan ulang. Kemudian untuk ciri yang ketiga, mengandung kaidah kebahasaan atau ciri kebahasaan yang kemudian kritik. Nah, di sini kritik adalah pendapat yang berupa tanggapan atau kecaman yang terkadang disertai dengan alasan atau pertimbangan. Itu baik atau buruknya suatu hal. Di sini ada ibu sertakan dengan contohnya. Buku itu sangat baik isinya, hanya saja covernya terlalu vulgar untuk kalangan remaja. Ada baiknya jika covernya diganti agar tidak membuat anak remaja berpikir ke arah yang negatif. Jadi di sini dia mengkritik, tetapi dia memberikan solusi, dia memberikan saran. Dan ibu ingatkan kembali, untuk mengkritik suatu karya atau suatu hal, kalian harus menggunakan bahasa yang sopan, ya, agar tidak menyinggung orang yang kalian kritik, karya orang yang kalian kritik. Jadi bahasa yang kalian gunakan harus bahasa yang tidak menyinggung perasaan orang, ya. Kemudian untuk yang kedua, sanggahan. Kalimat sanggahan merupakan kalimat pengungkapan ketidaksetujuan terhadap suatu masalah atau pembicaraan. Nah, di sini contohnya, pada dasarnya saya setuju dengan pendapat saudara. Namun akan lebih bijaksana jika kenaikan harga BBM ditunda terlebih dahulu hingga menemukan waktu yang pas untuk dinaikkan. Jadi setiap kalian menyangka atau kalian mengkritik, kalian harus ada alasannya, harus ada sarannya. Misalnya, saya tidak setuju dengan pendapat saudara. Misalnya, kalian tidak setuju. Kemudian kalian harus memberikan saran atau solusi yang bagusnya seperti apa. Jangan hanya kalian bilang tidak setuju, tetapi tidak memberikan saran atau solusi, ya. Kemudian untuk yang pujian. Pujian berarti pernyataan yang memuji suatu hal. Biasanya pujian diberikan terhadap sesuatu yang baik atau bagus. Ibu rasa kalau pujian tidak ada masalah, karena pasti setiap orang kalau dipuji pasti orang senang, ya. Kalau kita dipuji pasti kita senang. Dan kalimat yang kita gunakan pasti kalimat yang membuat orang senang, ya. Membuat orang senang untuk mendengar. Kalau untuknya kalimat pujian, di sini ada contohnya. Film itu memang bagus dan layak untuk ditonton. Yang contoh yang kedua, lukisan itu sangat indah karena menggambarkan begitu indahnya pemandangan alam Indonesia. Itu untuk contoh pujian. Jadi ibu rasa tidak ada masalah untuk yang pujian, hanya saja untuk yang kritik dengan sanggahan. Ibu tekankan sekali lagi, di saat kalian menyangka atau memberikan kritikan, harus menggunakan bahasa yang baik, yang sopan, yang tidak menyinggung perasaan orang yang kalian kritik atau karya orang yang kalian kritik, ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Sekarang kita latihan dulu, berlatih dulu. Ibu di sini di dalam buku coba buka halaman 89, di situ ada contoh. Coba dilihat. Ada contohnya di situ. Sudah? Yang contoh tentang pelukis Castro Avandi sudah didapat? Sudah? Nah, sekarang dilihat di situ. Kalian kan tujuan kalian belajar hari ini itu agar kalian dapat atau mampu mengidentifikasi informasi teks tanggapan. Jadi sekarang kita berlatih
informasi yang ada dalam teks. Untuk yang pertama, coba lihat itu yang pertama, karya apa yang ditanggapi? Coba dibaca di dalam teks. Karya apa yang ditanggapi di situ? Karya apa? Lukisan kebun cengkeh. Kemudian yang kedua, siapa yang menghasilkan karya? Lihat di dalam teks, siapa yang menghasilkan karya? Mafandi atau Maestro Mafandi ya? Kemudian yang ketiga, siapa yang menanggapi? Coba dilihat, siapa yang bisa? Coba angkat tangan, siapa yang bisa? Ya, Dimas, silakan. Coba lihat itu, siapa yang menanggapi? Dilihat dari tanggapannya yang menggunakan banyak bahasa teknis, seiring yang penanggapannya adalah seorang kurator penilaian atau kritikus seni. Jika bukan kemungkinan seseorang jurnalis seni atau orang yang sangat menyukai seni murni dan bisa jadi seorang kolektor. Ya, jadi siapa yang menanggapi? Bisa jadi yang menanggapi itu adalah orang yang ahli dalam seni ya, yang menanggapi. Karena di dalam teks tidak ada disebutkan namanya ya. Di dalam teks tidak ada disebutkan namanya, tetapi dari membaca dari teks yang ada ini, yang ditampilkan ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kemungkinan yang menanggapi di situ adalah orang yang memiliki nilai seni ya. Kemudian untuk yang keempat, bagaimana bentuk tanggapannya? Coba sana, apa? Bentuk tanggapan yang diberikan adalah pujian tidak memiliki kebaikan dalam tulisan di atas. Ya, jadi bentuk tanggapannya berupa pujian ya. Tidak ada kritik di dalam teks itu. Semuanya dia pujian ya. Jadi dia memuji karya dari Maestro Mafandi, yaitu tentang lukisan tentang kebun cengkeh ya. Kemudian yang kelima, bagaimana cara menanggapinya? Ya, coba. Tanggap memberikan konteks singkat berupa deskripsi karya bagian yang paling minatnya saja. Tanggapan yang diberi oleh penjualan bahwa inti dari keindahan lukisan adalah sudut pandang dan teknik lukisan Mafandi yang unik. Ya. Sekarang Ibu rasa kalian sudah paham ya untuk mencari informasi yang ada dalam teks tanggapan. Sampai di sini ada yang mau bertanya sebelum Ibu membagikan LKPD? Tidak ada? Sudah jelas ya? Sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Masing-masing kelompok kalian berdiskusi untuk mengerjakan LKPD yang Ibu bagi. Nanti di akhir kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Itu jawaban LKPD kalian akan presentasikan. Ibu kasih kesempatan tiap-tiap kelompok bisa satu orang atau dua orang saling membantu untuk mempresentasikan ya. Jadi LKPD ini berupa latihan kalian. Ini kelompok satu ya. Kelompok sana. Silakan. Jangan lupa ditulis kelompoknya, kelompok berapa dengan nama-namanya ya. Ibu sudah siapkan di situ. Kemudian LKPD-nya di situ kan ada Ibu munculkan 3 teks. Jadi kalian mengisi di sini kan ada teks 1, teks 2 dan teks 3. Kalian langsung jawab di dalam situ. Di sini ada informasi atau isi. Dia berupa pujian, kritikan atau santapan. Kemudian alasannya apa? Jadi kalian bisa mengisi kolom yang Ibu siapkan itu ya, yang ada di LKPD. Ini Ibu kasih kesempatan, silakan berdiskusi masing-masing kelompok. Kalau masih ada yang kurang
Prabasari atau tentang RKPD. Kalian kerjakan. Silakan diskusi dengan teman kelompok. Ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan ya. Jadi teksnya dibaca dulu. Baca dulu teksnya, itu ada 3 teks. Ya. Ini sudah di teks 2 ya. Ini sudah teks keberapa? Teks 2. Nanti kalian tentukan memang ya siapa yang akan presentasi ya. Ya, ada bertanya? Sudah? Belum? Di sini sudah di teks berapa? 3. Yang ini? Teks 2.
saya akan membacakan hasil diskusi kami. Teks 1 yaitu pujian. 1. Karya Basuki Abdullah ini sungguh merupakan mahakarya. Tiada tara yang berhasil menciptakan suasana keindahan alam Indonesia lewat sudut pandang yang sangat mendalam. 2. Salah satu ciri khas dari Basuki Abdullah yaitu mampu menyulap suatu pemandangan unik menjadi karya naturalis yang indah dan apik. Ya, alasannya sudah alasan. Alasan karena dalam teks berisi pujian terhadap karya dari Basuki Abdullah yaitu beliau berhasil menciptakan suasana keindahan alam Indonesia lewat sudut pandang yang sangat mendalam. Ya, lanjutkan teks kedua. Lanjut teks 3 catatan bahan. 1. Untuk menentukan pilihan desain dan warna perabotan rumah ini akan lebih baik jika semuanya dibicarakan terlebih dahulu dengan pemilik rumah. 2. Pendapat kalian itu semestinya meninggikan kelompok tertentu sebagai organisasi yang bertujuan membela masyarakat. Akan lebih baik jika kita memperhatikan segala sesuatu dari berbagai pihak. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2, silakan. Apa yang ingin disampaikan? Hasil diskusi kami. Yang 1, salah satu ciri khas dari Basuki Abdullah yaitu mampu menyulam suatu pemandangan unik menjadi karya naturalisme yang indah dan apik. Teks tersebut termasuk pujian. 2. Di tengah pandemi yang melanda, secara intervensi saling menyalahkan dan justru syaratnya bergotong royong, saling berbatu untuk menangani melalui kebersamaan. Teks tersebut termasuk kritikan. Alasan karena dalam teks berisi pendapat yang disertai dengan alasan baik buruk terhadap suatu hal. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Sekarang lanjut kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil kami. Coba yang lain diperhatikan dulu. Teks 1, informasi atau isi yaitu salah satu ciri khas dari Basuki Abdullah yaitu mampu menyulap suatu pemandangan unik menjadi karya naturalis yang indah dan apik. Teks 1 berupa pujian. Alasannya karena teks tersebut berisi pujian terhadap karya dari Basuki Abdullah. Teks 2, informasi atau isi. 1. Awak media juga seakan gemar memberitahukan hal yang menyebutkan kesalahan suatu pihak dalam penanganan COVID-19. 2. Di tengah pandemi yang melanda ini, seharusnya kita berhenti saling menyalahkan dan justru seharusnya bergotong royong, saling membantu untuk menanganinya melalui kebersamaan. Teks 2 berupa kritik. Alasannya karena dalam teks berisi pendapat yang disertai dengan alasan baik buruk terhadap satu hal. Teks 3, informasi atau isi yaitu 1. Untuk menentukan pilihan desain dan warna perabotan rumah ini. Akan lebih baik jika semuanya dibicarakan terlebih dahulu dengan pemilik rumah. 2. Sebagai organisasi yang bertujuan membela masyarakat, akan lebih baik jika kita mempertimbangkan segala sesuatu
dari berbagai pihak. Teks ketiga merupakan sanggahan. Alasannya karena dalam teks berisi pengungkapan ketidaksetujuan terhadap suatu masalah atau pembicaraan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok terakhir ya, kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. 4. Teks 1. Informasi atau isi. Salah satu ciri khas dari Basuki Abdullah yaitu mampu menyulut suatu pemandangan rumit menjadi karya naturalis, indah dan apik. Teks 1 berupa pujian. Alasannya karena dalam teks berisi pujian terhadap karya dari Basuki Abdullah yaitu beliau berhasil menciptakan suasana keindahan alam Indonesia lewat sudut pandang yang sangat cemerlang. Teks 2. Informasi atau isi. Di tengah pandemi yang melanda ini seharusnya kita berhenti saling menyalahkan dan justru seharusnya bergotong royong dan saling membantu untuk menanganinya melalui kebersamaan. Teks 2 berupa kritikan. Alasannya karena dalam teks berisi terdapat yang disertai dengan alasan baik buruk terhadap suatu hal. Teks 3. Pendapat kalian itu seperti meninggikan kelompok tertentu sebagai organisasi yang bertujuan membela masyarakat. Agar lebih baik jika kita mempertimbangkan segala sesuatu dari berbagai pihak. 2. Tolong periksa lagi rincian anggaran yang dikeluarkan, karena sepertinya ada beberapa kegiatan yang tidak masuk akal jika disesuaikan dengan dana yang dikeluarkan. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Nah, dari hasil diskusi kalian tadi yang kalian telah presentasikan, ibu rasa kalian sudah paham bagaimana cara mengidentifikasi informasi ya. Jadi kalian sudah paham tentang menentukan teks itu dia berupa kritik, sanggahan atau pujian. Tadi sudah benar apa yang kalian katakan, ya apa yang kalian diskusikan tadi hasil diskusi kalian, yaitu untuk yang teks 1 tadi dia berupa apa? Yang berupa pujian. Untuk yang teks 2 tadi itu dia berupa kritikan. Dan yang teks ketiga tadi itu teks 3 dia sanggahan. Jadi kurasa kalian sudah paham karena tadi Ibu mendengar dari presentasi kalian sudah betul semuanya. Ya. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini? Coba siapa? Ya, Ibu persilakan kepada Sultan untuk menyimpulkan dari materi yang kita pelajari tadi. Silakan Sultan. Teks tanggapan. Teks tanggapan adalah teks yang berupa tanggapan dalam bentuk pujian atau dukungan hingga kritik dan penolakan terhadap suatu karya, hal atau peristiwa. Ya, itu untuk pengertian dari teks tanggapan ya. Sekarang siapa yang bisa untuk tujuan dari teks tanggapan? Siapa yang bisa? Coba. Siapa? Ija, silakan. Tujuan dari teks tanggapan yaitu untuk memberikan penilaian tentang kelebihan dan kekurangan dari sebuah teks yang juga disertai dengan saran. Ya, ada yang bisa menambahkan lagi? Julia, silakan. Menambahkan kesimpulan yang tadi teman-teman sudah utarakan ya. Silakan Julia. Kritik adalah pendapat yang berupa tanggapan atau kecaman yang terkadang disertai dengan alasan atau pertimbangan baik atau buruk terhadap seseorang. Ya, betul ya. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk sudah memberikan kesimpulan. Sekarang apa lagi yang bisa menambahkan? Tadi kan yang awalnya tadi sudah ada yang menyimpulkan tentang teks tanggapan, tujuannya, kritik. Ada lagi yang mau menambahkan? Rada, silakan. Bebas saya menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Kalimat sanggahan merupakan kalimat pengungkapan ketidaksetujuan terhadap suatu masalah atau pembicaraan.
Pujian yaitu suatu pernyataan yang memuji suatu hal. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu untuk ucapkan terima kasih karena sudah membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang Ibu minta kalian kembali ke tempat duduk semula. Nah, kembali ke tempat duduk semula. Kemudian kalian sudah berdiskusi untuk menjawab lembar kerja LKPD yang Ibu bagikan dan Ibu rasa kalian sudah paham tentang materi teks tanggapan. Sekarang Ibu akan membagikan soal evaluasi. Jadi Ibu mau lihat. Jadi soal evaluasi di sini Ibu memberikan kalian 10 soal. Jadi materinya tentang teks tanggapan ya. Ibu ingin mengetahui apakah kalian benar sudah paham dengan materi teks tanggapan atau belum? Karena kan tadi kan kita sudah diskusi ya, kita sudah mempelajari. Sekarang Ibu ingin membagikan soal evaluasi. Jadi dikerjakan masing-masing ya. Ada 10 nomor pilihan ganda. Kalian langsung jawab di lembar evaluasi ini ya. Lembar soal evaluasi. Silakan dibagi. Bagi ke belakang. Ya, jadi jangan lupa ditulis nama, kelasnya. Yang ini dibagi ke belakang ya. Jadi langsung ditulis nama, kelas, semester. Di situ kan ada bisa diisi nama kalian, semester, kelasnya, kelas berapa. Kemudian soalnya langsung jawabannya langsung silang di soal situ ya, di lembar situ ya. Jadi silakan dibaca dulu. Ada soal yang tidak dipahami, silakan ditanyakan ya. Ada soal yang kurang jelas, silakan ditanyakan.
Yang sudah silakan dikumpul. Kalau yang sudah, jadi kan kalian memilih A, B, C atau D ya. Langsung jawab di lembar evaluasi itu yang sudah bisa dikumpul. Ada pertanyaan yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah? Kita tunggu teman yang lain ya. Yang sudah, kita tunggu dulu teman yang lain ya. Sudah? Yang sudah silakan dikumpul. Sudah semuanya sudah dikumpul? Tadi kan kita mempelajari tentang teks tanggapan. Jadi tujuan kalian mempelajari materi ini yaitu teks tanggapan itu kan dia memberikan pujian atau kritik ya, pujian, kritik atau sanggahan. Jadi agar kalian di saat kalian memberikan komentar terhadap orang lain atau terhadap suatu hal, kalian bisa menggunakan bahasa yang baik. Jadi setelah selesai kalian belajar ini, jadi ibu harapkan saat kalian
yang baik pada saat kalian mengomentari suatu hal ya. Karena kalian kan sudah belajar tentang teks tanggapan. Kalian sudah tahu. Oh, kalau mengkritik kita harus menggunakan bahasa yang sopan agar orang yang kita kritik atau karya yang kita kritik tidak membuat orang lain tersinggung. Jadi itu tuntunan kita untuk mempelajari teks tanggapan. Kalian bisa mengetahui, oh cara kita menanggapi suatu hal harus kita menggunakan bahasa yang baik. Jadi setelah kalian belajar ini, kalian sudah bisa menyusun kata-kata yang bagus pada saat kalian memberikan komentar atau memberikan sanggahan terhadap pendapat orang lain ya. Jadi ibu harapkan kalian mengingat materi untuk hari ini ya, karena minggu depan kita masih membahas tentang teks tanggapan ya, yaitu tentang struktur. Pada hari ini kan kita membahas tentang mengidentifikasi. Untuk minggu depan materinya yaitu tentang struktur teks tanggapan. Minggu depan kita ketemu lagi. Jadi sebelum ibu mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, ibu minta kepada ketua kelas untuk berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita dan orang lain ya. Agar apa yang kalian pelajari hari ini tidak sia-sia, semuanya bisa kalian terapkan di kehidupan kalian, di kehidupan orang lain. Ya, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran bahasa Indonesia, marilah kita berdoa dengan doa dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya ibu mohon maaf. Bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.